warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pira Perdiani dari program studi akuntansi Universitas STIE Suta Atmaja Subang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusutan aktiva tetap. Apa sih aktiva tetap itu? Yuk kita belajar lebih mendalam lagi. Sebelum belajar lebih mendalam lagi, ada yang tahu gak sih aktiva tetap itu apa? Aktiva tetap adalah aktiva atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang sifatnya permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan untuk jangka panjang dan mempunyai nilai yang cukup material. Aktiva tetap juga mempunyai karakteristik loh. Yang pertama, digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Artinya aktiva tadi dimiliki untuk digunakan, bukan untuk dijual kembali atau sebagai investasi. Yang kedua, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasional normal perusahaan. Yang ketiga, mempunyai nilai yang cukup material. Artinya nilai atau harga aktiva tersebut cukup tinggi. Selanjutnya ada aktiva tetap berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu aktiva tetap berwujud. Artinya aset tetap yang mempunyai bentuk fisik yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Contohnya yaitu kendaraan, mesin, gedung, tanah, peralatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aktiva tetap tidak terwujud. Artinya aset tetap yang tidak mempunyai bentuk fisik yang memberikan manfaat bagi operasional perusahaan, berupa hak-hak istimewa yang dijamin oleh undang-undang atau posisi yang menguntungkan bagi perusahaan. Contohnya yaitu goodwill, hak paten, hak merek, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita langsung ke soal aja ya. Di sini di dalam soal yaitu sebuah kendaraan dibeli pada tanggal 2 Mei 2020 dengan harga perolehan yaitu 185 juta, umur ekonomisnya 5 tahun dengan nilai residu 5 juta. Nah, di sini buatlah perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus. Metode garis lurus itu yaitu di mana rumusnya adalah biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomisnya. Nah, kita cari dulu yang diketahui dalam soal itu apa aja. Nah, di sini harga perolehannya yaitu 185 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, nilai residunya 5 juta. Jadi 185 juta dikurangi 5 juta dibagi 5 tahun hasilnya 36 juta. Kita langsung lihat aja cara perhitungannya seperti apa. Karena kan belinya pada tahun 2020. Belinya tanggal 2 Mei 2020. Jadi menghitungnya 2 Mei sampai 31 Desember itu berapa bulan? Ayo berapa bulan? Ya betul, 7 bulan. Jadi menghitungnya 7 per 12. 7 dari 7 yang digunakan ini. Dan kemudian yang 12-nya dari jumlah bulan dalam 1 tahun. Jadi kita menghitungnya tahun 2020 penyusutannya yaitu 7 per 12 dikali harga perolehan 185 juta dikurangi nilai residu yaitu 5 juta dibagi umur ekonomisnya 5 tahun. Hasilnya yaitu 21 juta. Akumulasi penyusutan ini dari mana sih? Nah, kemudian untuk akumulasi penyusutannya, karena masih tahun pertama, akumulasi penyusutannya sama dengan beban penyusutan, yaitu 21 juta. Nah, ini nilai buku dari mana sih? Nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi 185 juta dikurangi 21 juta. Hasilnya 164 juta. Untuk tahun 2021 yaitu 185 juta dikurangi 5 juta dibagi 5 tahun hasilnya 36 juta. Nah, ini 57 juta dari mana? Ini akumulasi penyusutan pada tahun 2021 yaitu beban penyusutan 2021 ditambah 21 juta, hasilnya 57 juta. Nah, ini 128 juta dari mana?
Sama kayak rumus yang sebelumnya, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan pada tahun 2021. Hasilnya 128 juta. Selanjutnya pada tahun 2022 yaitu 185 juta dikurangi 5 juta dibagi 5 tahun hasilnya 36 juta. 93 juta dari mana? Yaitu 57 juta ditambah 36 juta. Hasilnya 93 juta. 92 juta dari mana? Yaitu dari harga perolehan dikurangi 93 juta. Hasilnya 92 juta. Oke, selanjutnya pada tahun 2023 yaitu 185 juta dikurangi 5 juta dibagi 5 tahun hasilnya 36 juta. 129 dari mana? Sama rumus kayak sebelumnya yaitu 93 juta ditambah 36 juta hasilnya 129. 56 juta dari mana? Sama rumusnya kayak sebelumnya yaitu 185 juta dikurangi 129 juta hasilnya 56 juta. Tahun berikutnya 2024 yaitu 185 juta dikurangi 5 juta dibagi 5 tahun hasilnya 36 juta. 165 juta yaitu hasil dari 129 juta ditambah 36 juta. Hasilnya 165 juta. 20 juta jadi mana? Dari nilai buku harga perolehan 185 juta dikurangi 165 juta hasilnya 20 juta. Nah untuk 2025 kenapa ini 5/12 ini dari sisa dari yang telah digunakannya yaitu tadi kan 7 bulan sisanya berapa bulan? 5 bulan jadi 5/12 dikali harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi 5 hasilnya 15 juta. Ini 180 juta dari 165 juta ditambah 15 juta. Hasilnya 180 juta. Nah untuk 5 juta ini nilai bukunya pada tahun 2025 dari 185 juta dikurangi 180 juta hasilnya 5 juta. Nah nilai buku ini dengan nilai residu harus sama dalam metode garis lurus ini. Nah ini kan nilai residunya 5 juta, nilai bukunya pun 5 juta. Oke, gimana teman-teman? Udah ngerti apa belum? Gimana mudah kan untuk metode garis lurus ini? Dalam aktiva tetap itu terdapat ada banyak loh metode-metode. Salah satunya yaitu metode garis lurus. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.